Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita mulai pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara mahasiswa, seperti biasa dalam pertemuan pertama saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ikuti bersama dalam perkuliahan penanganan perkara konstitusi. Yang pertama, dalam masa kuliah daring, maka penanganan perkara konstitusi yang biasanya dilakukan secara kelompok, maka di materi penanganan perkara konstitusi di semester gasal tahun 2020-2021 ini bersifat individual, tidak kelompok lagi, sehingga nanti dalam penanganan perkara konstitusi ini saya akan memberikan tugas-tugas yang bersifat individual kepada saudara-saudara yang dia harus dikerjakan secara individu, tapi juga boleh membuat kelompok, grup dalam rangka berdiskusi tentang materi kuliah penanganan perkara konstitusi. Yang kedua, materi pokok penanganan perkara konstitusi ini saya akan lebih berbicara pada praktek pengujian undang-undang. Walaupun secara kompetensi Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang untuk memeriksa, mengadil, dan memutus perkara pengujian undang-undang, tapi untuk memudahkan maka saya memilih pengujian undang-undang sebagai materi pokok dalam kuliah penanganan perkara konstitusi di semester ini. Maka dari itu, dalam kuliah perdana ini saya akan memulai dulu dari berbicara tentang hukum acara konstitusi, jadi sekilas tentang hukum acara konstitusi, dan nanti ujungnya adalah masuk dalam hukum acara pengujian undang-undang. Diharapkan sebagai bahan yang dapat saudara-saudara buat pedoman, pegangan untuk membuat tugas-tugas selanjutnya. Baiklah saudara-saudara, mari kita masuki materi yang pertama, yaitu sekilas tentang hukum acara konstitusi. Saya mulai dari penjelasan tentang dasar-dasar hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saudara masih ingat? Ya. Pasti yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi parameter dasar untuk perkara pengujian undang-undang. Ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 24C ayat 1
dan juga pasal 7 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan pertama Undang-Undang 23 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus yang putusannya bersifat final A, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, Undang-Undang 24 Tahun 2003 itu sendiri tentang Mahkamah Konstitusi, mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 49 ini untuk hukum acara umum, sedangkan hukum acara khusus pengujian undang-undang dari pasal 50 dan seterusnya sampai pasal 85. Juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, peraturan Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Saudara-saudara, kita lanjut terkait dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Ini bisa ada beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan perkara konstitusi, sebagaimana tertera dalam layar, sehingga dapat saya kategorisasikan menjadi 4 kelompok peraturan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan perkara konstitusi. Tapi yang spesifik dengan materi kita untuk semester ini itu adalah peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman beracara pengujian undang-undang. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa putusan yang bisa saudara baca dan saudara pelajari, yaitu antara lain putusan nomor 006 PUU Romawi 2 tahun 2004 tanggal 12 April tahun 2004, yang intinya ini terkait dengan objek pengujian undang-undang. Yang kedua, putusan 27 garing PUU Romawi 7 tahun 2009 16 Juni 2009 tentang batas waktu pengujian formil. Jadi di dalam hukum acara pengujian undang-undang dikenal ada 2 metode pengujian. Yang pertama adalah pengujian formil, yang kedua pengujian material. Nah, untuk pengujian material tidak ada batas waktu atau tenggang waktu kapan pengujian itu dapat dilakukan. Artinya parameternya adalah apabila rakyat, orang, perorangan atau badan hukum atau subjek hukum yang lain apabila merasa dirugikan dengan adanya undang-undang dan ini menurut dia adalah bertentangan dengan undang-undang dasar, kapan saja dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Tapi kalau itu terkait dengan pengujian formil, maka ada tenggang waktunya yang harus saudara perhatikan. Lihat dalam putusan 27 garing PUU Romawi tahun 2009. Yang ketiga yang juga perlu saudara perhatikan terkait dengan pengujian undang-undang ini, yaitu
putusan 138 garing PUU Romawi 7 tahun 2009 8 Februari 2010 tentang kewenangan MK menguji Perpu. Perpu ini menjadi masalah hukum tersendiri ketika berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, Perpu adalah peraturan perundang-undangan, produk peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang. Sehingga apabila ada Perpu yang bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian. Lihat pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun dengan adanya putusan 138 ini, maka MK menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu dengan segala pertimbangannya. Dan perlu juga saudara ketahui, sebenarnya permohonan ini tidak diterima, tapi dalam konteks kewenangan mengadili, pasal 138 dapat dijadikan dasar pengujian Perpu. PHPU kita lampaui. Selanjutnya adalah tentang syarat kerugian konstitusional khusus untuk pengujian undang-undang. Ini bisa kita lihat ketentuannya di pasal 51. Tapi kalau itu dalam Undang-Undang 24 tahun 2003, tapi dalam putusan MK bisa saudara lihat di dalam putusan nomor 006 garing PUU strip Romawi 3 tahun 2005, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 garing PUU strip Romawi 5 tahun 2007 tertanggal 20 September 2007, putusan MK nomor 006 PUU strip Romawi 5 tahun 2007 tertanggal 17 Juli 2007. Tentang hukum acara MK, maka sebagai pegangan kita bersama adalah yang pertama adalah Undang-Undang 24 tahun 2003 dengan beberapa perubahannya serta beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang MK ini bisa kita pertegas, kita bagi menjadi dua, yaitu pasal-pasal yang berbicara tentang hukum acara yang berlaku untuk semua kompetensi absolut yang dimiliki oleh MK. Jadi pasal-pasal ini berlaku untuk pengujian undang-undang, berlaku untuk penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, berlaku juga untuk perkara pembubaran partai politik maupun PHPU. Sedangkan pasal yang dimaksud itu kita mulai dari pasal 1 hukum acara kita mulai dari pasal 28 sampai pasal 49. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau kita bedah secara detail begitu, bahwa Undang-Undang 24
tahun 2003 ini dapat kita klasifikasikan. Yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal 27. Ini berbicara tentang MK pada umumnya. Baru pasal 28 sampai 49 itu berbicara tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi secara umum. Dan mulai pasal 50 sampai pasal 85 ini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara PHPU, serta hukum acara yang terkait dengan pasal 24C ayat 2, yaitu pemakzulan presiden. Ini sudah saya sampaikan secara terinci seperti ini. Sekali lagi saya katakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1949, yaitu pasal 10 ayat 1 Undang-Undang tentang MK, dan juga bisa kita lihat di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009, juga bisa kita lihat di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang itu memeriksa, mengadili, dan memutus yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau yang disingkat dengan PHPU. Maka pertanyaan yang muncul, boleh tidak Mahkamah Konstitusi atau berwenang tidak Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus yang putusannya bersifat final di luar 4 kewenangan tersebut? Atas pertanyaan ini, seperti sudah saya singgung di depan terkait dengan putusan 138, bahwa dasar kita adalah ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Maka berdasarkan ketentuan ini, pada dasarnya MK dapat menguji peraturan, dapat atau punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus yang putusannya bersifat final di luar kompetensi, dengan catatan bahwa hal tersebut harus wajib dibungkus dalam koridor kompetensi. Contoh di dalam masalah ini, jadi ini asasnya namanya adalah asas Yuskurian Novet. Dalam perkara ini saya berikan beberapa contoh, yaitu antara lain putusan 001/PU/6 tahun 2006, putusan nomor 111, 112, 113 PU/7 tahun 2009,
dan juga putusan 138. Dalam rangka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, Mahkamah Konstitusi mempunyai aturan, dia berdasarkan aturan, mereka dibatasi oleh satu aturan, yaitu bagaimana tertuang di dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang 24 tahun 2003 bahwa Mahkamah Konstitusi itu dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus dapat dilakukan dalam sidang pleno dan juga panel. Tentang pleno, quorum tentang sidang pleno pasal 28 Undang-Undang 24 tahun 2003 mengatakan bahwa sedikit-dikitnya itu adalah 7 hakim. Jadi pada asasnya pleno itu harus dihadiri oleh 9 hakim konstitusi dan sedikit-dikitnya itu pleno. Sedangkan panel ini pasal 28 ayat 4 itu adalah sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya adalah 6 orang. Setelah proses persidangan berlangsung, maka hakim akan melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil putusan. RPH ini sifatnya adalah tertutup. Sebenarnya kalau kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang 24 tahun 2003, RPH ini tidak hanya dilakukan dalam rangka pengambilan putusan akhir, tapi rapat permusyawaratan hakim ini dapat dilakukan dan adalah pada saat menentukan buat putusan selah apakah permohonan perkara pengujian undang-undang itu diterima atau tidak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah perdana ini, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, saudara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui psikologi, dan pertanyaan-pertanyaan itu akan saya rekap, saya klasifikasikan yang penting untuk saya jawab, akan saya jawab sebelum materi perkuliahan berikutnya saya mulai. Saya kira itu. Selamat belajar, semoga sukses, dan kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.